innama auliya'i al-muttaqun, kata Nabi, karena duriaku yang sesungguhnya adalah orang yang bertakwa. Orang itu senang bermegah-megahan karena akibat banyak kekayaan, banyak pengikut, itu yang dimanfaatkan. Dan hebatnya lagi, kata Nabi, banyak orang-orang yang meyakini. Nah itu, padahal kan Nabi sudah ngendikotan bahwa itu bukan duriahku. Kita harus hati-hati, bahkan sampai kita melupakan ulama-ulama kita, diantaranya Sayyid Nahrawi, bukan Habib. Karena Sayyid Nahrawi ini, beliau ini selain ulama yang kaliber di Nusantara saja, beliau juga guru besar di Mekah. Itu kelahiran Purbalingga. Coba kalau kita tanya masyarakat Purbalingga, kira-kira kita lebih ta'zim kepada Sayyid Nahrawi dan duriyahnya atau kepada para habaib? Yang seharusnya kita lebih bangga, lebih ta'zim kepada Sayyid Nahrawi. Itu asli Purbalingga. Dan yang menyebarkan Syadziliyah, Thariqah Syadziliyah ke Indonesia, itu dasar perintah dari Syekh Nahrawi kepada Ki Idris, yang sekarang diambil oleh Jatman, oleh Habib Lutfi. Ini harusnya orang kita. Karena begini, ketika beliau di Makkahul Mukarramah, Sayyid Nahrawi ini, beliau kenapa nggak mau kembali ke Nusantara? Karena beliau dapat amanah dari beberapa gurunya, termasuk Syekh Zaini Dahlan yang mengarang kitab Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan itu. Bahkan termasuk Syekh Nawawi juga di antara guru beliau, untuk meneruskan ekstafet. Karena dulu itu di abad 19 sampai abad 20 itu, yang menjadi imam Masjidil Haram itu ulama kita, termasuk guru-guru besar di tanah Hijaz, ulama kita. Contoh, imam besar pertama di Masjidil Haram itu Syekh Nawawi Banten. Beliau setelah tidak ada digantikan oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ini imam Masjidil Haram. Selanjutnya digantikan lagi oleh Syekh Junaid Betawi. Dan yang ngajar-ngajar di Masjidil Haram itu ulama-ulama kita, termasuk Syekh Nahrawi atau Haji Nahrawi, yang kelahirannya Purbalingga, tapi orang mengenalnya Banyumas. Nah, kenapa di abad-abad sekarang kok tidak pernah ada? Ada nggak ulama kita yang sekarang menjadi imam di Masjidil Haram? Nggak ada. Itu memang dikikis oleh orang-orang yang, karena menurut mereka ulama Nusantara ini membahayakan bagi mereka. Karena yang betul-betul memegang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu ulama-ulama kita. Berapa banyak ulama-ulama kita dimusuhi di sana? Banyak. Apalagi para pemegang thariqah itu banyak. Pasti, dan yang memusuhi itu bukan kaleng-kaleng. Terkadang yang memusuhi juga ya dari kalangan syekh juga. Karena beliau memegang amanah. Kalau kita lihat dari sanad Syadziliyah itu kan ada salah satu fatwa yang disampaikan oleh Abu Hasan As-Sadzili. Beliau sebagai pencetus Thariqah Syadziliyah, beliau punya guru namanya Syekh Abdul Salam Al-Masis. Nah, ini cikal bakalnya nanti menjadi hikam ya. Jadi Syekh Abdul Salam Al-Masis punya murid Abu Hasan As-Sadzili. Abu Hasan As-Sadzili punya murid Abu Abbas Al-Mursi, punya murid Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, beliau salah satu pencetus Thariqah Syadziliyah itu mengatakan begini di dalam makalahnya itu, bahwa nazartu ila khalqi fawajadtuhum kismain ala kismain. Jadi kata beliau, kalau saya melihat makhluk itu ada dua bagian. Satu a'da, yang kedua ahibba. Ini sama dengan disampaikan oleh Imam Ghazali sebenarnya. Setiap manusia itu punya potensi menjadi pecinta, punya potensi menjadi pembenci, musuh. Jangan kira gitu. Apalagi ini orang-orang imigran, orang sesama kita aja ada potensi itu. Tapi kembali lagi, ketika disampaikan oleh Abu Hasan As-Sadzili, beliau mengatakan nazartu ilal khalqi fawajadtuhum ala qismain. Manusia itu terbagi dua, ada yang berpotensi menjadi pecinta, ada yang berpotensi menjadi pembenci. Nah, karena kesadaran ulama-ulama kita dalam berjuang, pasti ada yang benci, pasti ada yang cinta, makanya beliau istiqomah. Artinya orang yang membenci bagaimanapun menghujat. Saya dapat cerita dari Gus Ahmad di sini juga, masya Allah. Awal-awal di sini kan yang beranggapan macam-macam banyak, tapi karena istiqomahnya beliau, ikut jejak guru-guru sampai sekarang berdiri majlis ini. Itu hebatnya ulama kita. Tapi yakin, walaupun manusia ini berpotensi menjadi musuh, itu masih bisa diselamatkan. Ini yang disampaikan dalam syair Imam Ghazali itu kan, kullul adawati qad turja salamatuha. Manusia yang berpotensi jadi musuh itu bisa diselamatkan. Illa adawataman adaka min hasad. Kecuali kalau orang yang memusuhi kita itu karena iri dengki hasud. Makanya kita harus bangga, kita di sini ada majlis walaupun sesederhana seperti ini. Ini adalah estafetnya ulama-ulama kita. Kita nggak perlu megah, seperti majlis orang-orang yang di sana yang dibentuk oleh orang-orang imigran, nggak perlu. Karena gini,
kalau kita sadar dengan fatwa Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati alladzina la ya'rifuna al-ulama illa bihasan bitaubin hasan. Di akhir zaman itu kata Nabi akan banyak umat yang nggak tahu ulama yang sesungguhnya. Umat ini mengukur dia ulama itu karena pakaiannya. Pakaiannya pakai imamah, pakai jubah, kemudian bawaannya apa namanya, mobilnya mungkin mobil yang bagus, stylenya lah. Ulama akan mengakui itu ulama. Padahal kata Nabi, kalau masyarakat umat ini memandang ulama dari segi hasan, min taubin hasan, ini sangat jauh. Ini tanda-tanda di mana umat akan jauh dari para ulama. Maka kenapa Abu Yamam Maghrib itu kalau di pondok, mau nanti kalau ke Malang kayak gini juga, masjidnya terbuat dari bambu, kemudian ada pendopo-pendopo dari bambu, itu di Malang juga begitu. Karena itu tradisi kita, budaya kita. Ini adalah filosofinya, mengajarkan kepada masyarakat kita ini jangan sampai kasat mata kita ini ghurur, ditipu daya dengan sesuatu yang indah. Kita kadang-kadang kan masuk ke pesantren yang megah, masjid yang bagus, baru itu, wah ini ulama hebat. Itu pandangan umum. Padahal Kanjeng Nabi sudah memberikan jawaban, sayati zamanun ala ummati alladzina la ya'rifuna al-ulama illa bithaubin hasan. Di akhir zaman ini terjadi banyak umat yang memandang ulama itu hanya dari ukuran pakaian yang bagus. Tapi Kanjeng Nabi bukan itu yang diinginkan Kanjeng Nabi. Ilmu dan amal yang kita praktekkan, bukan stylenya. Makanya sampai dini hari Abu Yamam Maghrib dari awal unik berdiri pesantren Abu Ya tahun 99 ya begitu itu. Jadi kalau orang awam ya mungkin menganggapnya wah ini bukan kiai, bisa jadi menganggap tukang becak kayak atau apa kan begitu. Yang terpenting kita istiqomah begitu ya. Pokoknya untuk hal-hal yang sekarang lagi rame, polemik masalah nasab dan lain sebagainya, kita itu jangankan kepada para habaib, sesama manusia biasa saja yang bukan dunia, ya kalau benci tetap dosa. Dan itu akan menjadi pemutus amal kita. Kalau benci itu, saya benci sama panjenengan, ya tetap menjadi akan pemutus amal gitu. Artinya gak ada alasan ketika ada doktrin-doktrin yang seperti itu dobol lah, udah bohong itu. Kalau benci sama Habib, sholatnya gak diterima. Kalau benci sama Habib kemudian gak boleh masuk surga, emang surga punya lu? Kan begitu. Nah itu doktrin-doktrin memang gak ada dalam keterangannya. Karena Abu Yamam Maghrib berpesan kepada kita tetap cinta kasih sayang kepada siapapun, jangankan yang sesama se-Islam gitu, non muslim saja kita hormati. Beberapa kali Abu Yamam Maghrib mengadakan acara lintas agama, sampai kemarin acara di Cilacap juga ada kan beberapa dari pendeta. Itu menunjukkan kita punya ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan.